Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang menginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di Renungan HKBP Denpasar. Saat ini kita berjumpa di Renungan untuk tanggal 2 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi dari buku ND. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Parjamita atau Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sejak kapankah ada teori-teori mengenai kiamat? Apakah ketika Y2K, Y2K tahun 1999 menuju tahun 2000, kalau saudara-saudari masih ingat? Atau tahun 2012, 12 Desember tahun 2012. Atau hanya baru-baru ini aja, ada orang datang terus bawa berita, oh kiamat akan ada tanggal sekian, tahun sekian. Ternyata itu sudah ada sejak dulu. Sejak tahun 1000 sekian. Bahkan jauh sebelum itu ternyata sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Teori-teori seperti itu untuk orang-orang sudah ada, sudah gencar. Sejak kapankah ada orang-orang yang dikatakan pelayan-pelayan di keagamaan, pendeta, penatua, alim ulama, yang segalanya, melakukan kejahatan-kejahatan? Apakah hanya belakangan ini saja? Kita sering bilang bahwa, oh belakangan ini banyak sekali pendeta atau penatua atau petinggi-petinggi agama, rohaniawan melakukan kejahatan. Sejak kapan? Apakah benar hanya di zaman ini? Ternyata tidak. Kalau kita cek di perjanjian lama pun ini sudah banyak terjadi. Maka kita akan katakan seperti pengkhotbah katakan bahwa apa yang sudah pernah ada akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, kata pengkhotbah, seperti di firman Tuhan pada hari ini. Semuanya ada dan akan terus berulang. Dan semuanya ada, semuanya hadir bukan untuk ditakuti, bukan untuk membuat kita takut, khawatir, kecewa, lemah, tapi itu untuk membuktikan bahwa Allah itu maha dahsyat. Tidak ada yang perlu ditakuti untuk itu. Maka yang perlu kita lakukan hanya takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Selain kejahatan-kejahatan tadi yang ternyata selalu ada di sepanjang masa, sepanjang zaman, lihatlah saudara-saudari berdampingan dengan itu. Segala kebaikan orang-orang baik, orang-orang luar biasa, orang-orang yang takut akan Tuhan juga ada. Hal-hal luar biasa, mukjizat juga selalu ada menyertai itu. Sekarang kita mau lihat yang mana? Mau lihat dari sisi ketakutannya atau mau lihat dari sisi bersyukurnya? Maka firman ini mengajak kita untuk melihat dari sisi bersyukurnya, bahwa kebaikan itu pun sudah ada sejak dulu kala, sejak sepanjang zaman, sejak sepanjang waktu, sepanjang masa. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau perbolehkan kami bangun lagi, melihat, merasakan, mengalami segala berkat-Mu di hari yang baik ini. Untuk itu Tuhan, kami memohon kiranya sepanjang hari ini Tuhan sertai segala aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa, kiranya saudara-saudari kami yang sakit, Engkau yang sembuhkan, yang terluka, Engkau yang pulihkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang hiburkan mereka. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya menguatkan kami di dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan menyertai segala pekerjaan kita sepanjang hari ini. Sampai ketemu lagi di hari besok. Tuhan memberkati. Horas. Semua